Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran PAI kelas 8. Pada video kita kali ini, kita masih pada bab yang ke-11. Kita akan membahas tentang jenis-jenis ibadah puasa. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan merupakan salah satu dari berbagai jenis ibadah puasa. Puasa ini mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sejak tahun kedua Hijriah, yang mana puasa tersebut didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, selain puasa Ramadan, ternyata masih banyak puasa yang perlu kita ketahui dan bisa kita laksanakan untuk menambah pahala kebaikan kita. Berdasarkan hukum yang menyertainya, puasa-puasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Apa sajakah jenis-jenisnya? Dan apa keutamaan dari masing-masing puasa tersebut? Yuk simak terus videonya. Kita mulai dari puasa wajib. Puasa wajib yang pertama ada puasa nazar. Puasa ini dilakukan karena seseorang memiliki janji kebaikan. Misalkan dia berjanji, jika saya ranking 1 di kelas, maka saya akan puasa 3 hari. Nah, ketika dia benar-benar ranking 1, maka dia wajib melaksanakan puasa 3 hari tersebut, yang mana puasa ini disebut dengan puasa nazar. Puasa ini didasarkan pada Quran Surat Al-Insan ayat 7, yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan perlu diketahui bahwa bernazar haruslah berupa kebaikan, tidak boleh bernazar kepada keburukan atau membuat maksiat. Yang berikutnya ada puasa qadha. Puasa qadha merupakan puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang telah terlewat, misalkan karena sakit, karena haid atau menstruasi, atau juga karena melahirkan. Batas waktu untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Jadi apabila kita hendak mengqadha puasa, batas waktunya hanya 1 tahun. Namun apabila sampai datang bulan puasa berikutnya dan belum terbayar juga, maka kita wajib menggantinya karena itu merupakan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Berikutnya ada puasa kifarat atau puasa denda. Puasa ini merupakan puasa wajib yang dikerjakan karena melanggar suatu aturan syariat. Aturan-aturan tersebut diantaranya yang pertama, tidak memenuhi nazar. Misalkan seseorang berjanji jika sembuh dari sakit ia akan melaksanakan umroh. Namun ketika dia sudah sembuh sampai batas waktu tertentu, dia tidak juga melaksanakan umroh karena terhalang biaya. Maka wajib baginya untuk bisa membayar fidyah kepada 10 orang miskin atau berpuasa selama 3 hari. Kemudian pelanggaran selanjutnya adalah berhubungan suami istri saat puasa atau siang hari di bulan Ramadan. Maka dendanya atau kafaratnya yakni berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Pelanggaran selanjutnya adalah membunuh secara tidak sengaja. Misalkan saja terjadi tabrakan di jalan sehingga menimbulkan korban jiwa. Maka bagi pelakunya diwajibkan membayar denda, yakni berupa memerdekakan budak atau hamba sahaya dan menyantuni keluarga yang ditinggalkan. Namun apabila tidak menjumpai budak untuk dimerdekakan, dia bisa mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut dan menyantuni keluarga yang ditinggalkan. Pelanggaran selanjutnya adalah menyamakan istri dengan ibunya. Maka kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya mencukur rambut ketika ihram, tepatnya sebelum tahallul. Dendanya adalah sedekah kepada 6 fakir miskin atau puasa 3 hari. Berikutnya berburu ketika ihram. Bentuk kifaratnya atau dendanya ditentukan oleh keputusan hakim yang dinilai jujur.
Selanjutnya melaksanakan haji tamato atau haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dalam satu niat. Dan haji tamato adalah melaksanakan umroh pada bulan haji, baru melaksanakan ibadah haji setelah selesai umroh. Kedua haji ini diperbolehkan, namun tetap harus membayar dam atau denda, yakni menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak menjumpai atau tidak mampu, dia bisa mengganti dengan puasa 10 hari, 3 hari wajib di Mekah, dan 7 hari tambahannya bisa dilaksanakan di tanah air masing-masing. Nah, itulah tadi tentang puasa-puasa wajib. Selanjutnya kita masuk pada puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Syawal. Puasa Syawal merupakan puasa atau 6 hari di bulan Syawal. Bisa dimulai tanggal 2 Syawal. Puasa ini boleh dilaksanakan berturut-turut tanpa ada jeda atau berselang-seling, misalkan sehari puasa sehari tidak. Dari Abu Ayyub dari Rasulullah SAW bersabda, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Yang selanjutnya ada puasa Arafah. Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau tepat pada hari Arafah. Keutamaan dari puasa ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Senin Kamis. Ini merupakan puasa yang sangat familiar untuk kita semua. Bahkan mungkin banyak dari kita yang sering melaksanakannya. Puasa ini didasarkan pada hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, ditembakkan atau dilaporkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditembakkan atau dilaporkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi memang amal-amal kebaikan manusia itu akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah itu ketika hari Senin dan Kamis. Selain puasa-puasa tersebut, ternyata masih banyak puasa-puasa sunnah yang dapat kalian temukan dan dapat kita laksanakan. Di antaranya ada puasa Asyura atau 10 Muharram, puasa Tasu'a, puasa Yaumul Bid, maupun puasa Daud. Puasa ini dapat kita laksanakan untuk menambah amal kebaikan kita selama di dunia. Nah, itulah tadi macam-macam dari puasa wajib dan puasa sunnah. Namun perlu kita perhatikan, ada waktu yang terlarang untuk berpuasa, yakni pada hari raya Idul Fitri tepatnya 1 Syawal, hari raya Idul Adha pada 10 Dzulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah. Semoga materi kita kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.